Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Al-Yusra, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah perpajakan dasar. Topik yang akan kita bedah hari ini adalah pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa kita kenal sebagai PPh 21. Pernahkah teman-teman yang sudah bekerja memperhatikan slip gaji bulanan kalian? Mengapa penghasilan yang kita terima seringkali dipotong? Nah, potongan tersebut salah satunya adalah PPh 21. Di video ini, kita akan membahas apa itu PPh 21, siapa saja yang wajib membayar, komponen pengurangannya, hingga bagaimana cara simulasinya menggunakan alur terbaru. Yuk simak videonya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu pengertian PPh 21. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hukum utama pemungutan PPh 21 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah dan yang paling terbaru disesuaikan lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, serta aturan teknisnya di PP nomor 58 tahun 2023. Secara sederhana, siapapun kamu yang menerima penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia, baik sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, mantan pegawai maupun bukan pegawai, maka kamu termasuk ke dalam ekosistem PPh 21. Selanjutnya kita perlu mengenal istilah subjek pajak dan objek pajak. Subjek PPh 21 adalah orang yang menerima penghasilan seperti karyawan, dokter, pengacara, hingga penerima pensiun. Sedangkan objek pajak adalah uang atau imbalan yang mereka terima tersebut. Namun perlu dicatat, tidak semua penghasilan langsung dikenakan pajak. Pemerintah memberikan batas aman yang disebut PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Artinya, jika gaji kamu masih di bawah batas PTKP, kamu tidak akan dipotong pajak sama sekali. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, besaran PTKP setahun adalah 54 juta untuk diri wajib pajak sendiri dengan status tidak kawin atau tanpa tanggungan. Tambahan 4.500.000 jika wajib pajak berstatus kawin, dan tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, seperti anak maksimal 3 orang. Jadi kalau ditotal untuk seorang lajang, batas penghasilan beban pajaknya adalah 54 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Nah, ini bagian yang paling menarik dan sangat penting untuk diketahui. Sejak pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, skema pemotongan PPh 21 menjadi jauh lebih sederhana bagi pemberi kerja karena menggunakan metode TER atau tarif efektif rata-rata untuk bulan Januari sampai November. TER ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori A, kategori B, dan kategori C yang disesuaikan dengan status PTKP kita masing-masing. Lalu barulah di bulan Desember perhitungan pajak akan disesuaikan
kembali menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang HPP. Sebagai penyegat ingatan, tarif progresif PPh 21 kita saat ini terdiri dari 5 lapisan. Lapisan pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah setahun, tarifnya 5%. Tarif kedua, di atas 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lapisan ketiga, di atas 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Selanjutnya, tarif keempat, di atas 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Lapisan 5, di atas 5 miliar, tarifnya sampai 35%. Ingat ya teman-teman, bagi yang tidak memiliki NPWP, tarifnya akan dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Agar nggak bingung, mari kita bedah satu contoh studi kasus perhitungan PPh 21 tahunan secara mandiri menggunakan tarif pasal 17. Misalkan ada seorang karyawan, kita kasih nama Tuan Budi. Tuan Budi berstatus lajang tanpa tanggungan. Dia menerima gaji bersih sebesar 10 juta per bulan dari perusahaannya. Mari kita hitung berapa pajak setahunnya. Langkah pertama, kita hitung penghasilan bruto setahun. 10 juta dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 120 juta. Langkah kedua, kita kurangi dengan PTKP Tuan Budi karena statusnya masih lajang, yaitu 54 juta. Maka penghasilan kena pajak dan PKP Tuan Budi adalah 120 juta dikurang 54 juta. Didapatlah angka 66 juta. Langkah ketiga, kita masukkan ke dalam lapisan tarif progresif. Karena 66 juta berada di atas 60 juta, maka perhitungannya dipecah. Lapisan pertama, 5% dikali 60 sama dengan 3. Terus lapisan kedua, sisanya 15% dikali 66 dikurang 60 sama dengan 6. Jadi 900. Jadi jika dijumlahkan, total PPh 21 terutang Tuan Budi dalam setahun adalah 3,9 juta. Dan jika dibagi menjadi 12, maka potongan pajak bulanan Tuan Budi adalah sebesar 325.000. Dari pembahasan tadi, kita menyimpulkan bahwa PPh 21 bukan sekedar potongan yang merugikan pekerja, melainkan instrumen gotong royong warga negara. Dari pembahasan tadi kita belajar, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa PPh 21 bukan sekedar potongan yang merugikan pekerja, melainkan instrumen gotong royong warga negara untuk membiayai fasilitas publik yang kita nikmati bersama di Indonesia. Demikian materi presentasi video mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan perpajakan dasar kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.